Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang matematika keuangan, khususnya yaitu tentang bunga tunggal. Nah, apa itu bunga tunggal atau apa itu bunga? Ya, bunga dalam keuangan itu berbeda dengan bunga dalam hal tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas tentang bunga dalam keuangan. Ya, bunga tunggal kita bilang. Bunga atau interest adalah tambahan uang sebagai jasa atas jumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Itu bunga. Ya, sedangkan untuk bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Contohnya saat menabung di bank, khususnya dalam bentuk deposito, kita akan mendapatkan bunga yang tetap tiap-tiap periode. Ya. Nah, rumus-rumus bunga tunggal. Yang pertama, B sama dengan TPM, T kali P kali M per 100. Dimana B itu ada bunga, T itu tahun, M itu modal, dan P itu adalah persen bunga. T itu bisa tahun apabila bunganya dihitung per tahun. T itu bisa bulan apabila bunganya dihitung per bulan. T itu bisa minggu apabila bunga dihitung per minggu. Ya, bahkan T itu bisa hari apabila bunganya dihitung per hari. Tergantung daripada soalnya, dari ketahuinya. Nah, contoh, seorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 1,5% per bulan. Jika lama meminjam 12 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah, inilah kita ketahui dulu. M-nya modalnya adalah 6 juta. 6 juta, P-nya 1,5%, T-nya adalah 12. Kenapa 12 bulan ya? Ya, 12 bulan. Nah, kenapa kita ambil T-nya 12? Karena bunganya dihitung per bulan di sini, 1,5% per bulan. Maka T-nya kita buat bulan. Di sini ada 12, berarti dia T-nya 12. Ya, ditanyakan angsurannya berapa? Nah, jawab. Rumusnya B TPM per 100. Ya, yaitu T-nya 12, maka 12 kali P-nya 1,5%, 12 kali 1,5 kali M. M-nya adalah 6 juta per 100. Ya, atau 12 kali 1,5 sama dengan 18 kali 6 juta per 100. 18 kali 6 juta per 100 ini sama dengan 1.080.000 rupiah. Itu bunga. Nah, sekarang total yang hutang yang harus dibayar berikut bunga ya, model pinjaman berikut bunga, yaitu MN M tambah B, yaitu M-nya 6 juta ditambah B-nya 1.080.000, sehingga diperoleh MN-nya 7.080.000. Nah, itulah ya total bunga yang harus pinjaman yang harus dibayar, sehingga cicilannya atau angsurannya adalah 7.080.000 dibagi 12, dan angsurannya adalah 590.000 rupiah. Ya. Yang berikut, contoh yang kedua. Setelah 9 bulan uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di koperasi? Nah, kita lihat dulu di sini. Bunganya per tahun, sementara Susi itu menyimpan selama 9 bulan. Maka 9 bulan ini harus kita rubah jadi berapa tahun? 9 bulan ini, maka kita bikin 9 per 12, karena 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 9 per 12 berarti kita sederhanakan jadi 3 per 4. Nah, sementara MN uangnya terakhir adalah 3.815.000, yaitu modal ditambah bunga. Dan P persen bunganya adalah 12% per tahun. P-nya 12% per tahun. Ya. Nah, maka MN M tambah B, yaitu M tambah B itu rumusnya TPM per 100. Ya, TPM per 100. Sehingga MN ini tadi 3.815.000, yaitu 3.800.000, MN di sini diganti dengan 3.815.000, tak sama dengan M ditambah TPM. T-nya 3/4 kali P-nya adalah 12 kali M-nya adalah berapa nih? Itu yang ditanya ya, itu yang ditanya. Maka kalau kita cari di sini 3/4 kali 12, ini 12 dengan 4 coret, ini menjadi 3 ya.
Jadi M tambah 3 kali 3 9. 9M per 100 atau 9 per 100 M. Ya, jadi di sini menjadi M tambah 9 per 100 M. M ini sama dengan 100 per 100. Jadi kita rubah jadi 100 per 100 M ditambah 9 per 100. Kenapa 100 per 100? Karena di sini penyebutnya 100. Supaya mudah menjumlahkannya bilangan bulat dengan bilangan ini ya. Jadi ini jadi 100 tambah 9 dengan 109 per 100 M. Ini dia. 109 per 100 M. Sehingga M sama dengan 109 per 100 pindahkan ke sebelah kiri. Jadi dibalik. 109 per 100 menjadi 100 per 109. Maka di sini M sama dengan 100 per 109 kali 3.815.000. Ya. Ini kalikan dengan 100 dibagi dengan 109, maka diperoleh M-nya adalah 3.500.000. Sehingga tabungan awal Susi di koperasi adalah 3.500.000. Ya, ada gangguan sedikit. Sorry. Yang berikut contoh yang ketiga, Ali menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil uang Ali menjadi 2.080.000. Lama Ali menabung adalah, ini ditanya adalah T-nya, waktunya. Ya, kita cari dulu bunganya. Bunganya MN dikurang M, uang terakhir dikurang uang modal mula-mula. Modal terakhirnya 2.080.000, maka ini menjadi 2.080.000 dikurang 2 juta, maka B-nya adalah 80.000. Jadi bunganya 80.000 ya. Bunganya 80.000. Sementara bunga itu kita cari adalah TPM per 100. Ya. T-nya itu yang ditanya, P-nya 6%, M-nya adalah 2 juta. Sehingga ini menjadi 80.000 sama dengan T dikali 6 kali 2 juta per 100. Ya. Kalau kita bikin coret, ini coret 0-nya 2, ini coret. Terus ini 0-nya 4 coret. Ini coret 0-nya 4 lagi. Nah, sehingga menjadi 8R. Nah, rupiahnya juga coret. Ini coret. Jadi 8 sama dengan 6 kali 2, 12. 12T per 1. Jadi 8 sama dengan 12T. Ya, dengan cara mudah ya. 8 sama dengan 12T atau T sama dengan 8 per 12 tahun. Nah, ini karena dia per tahun bunganya. Maka kita bikin 8 per 12 tahun. 8 per 12 tahun itu berapa bulan? Tinggal kalikan 12 saja. Maka T sama dengan 8 per 12 kali 12. Kenapa kali 12? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Maka ini coret, maka diperoleh T sama dengan 8 bulan. Ya. Yang berikut, rumus yang kedua B, BPM per 1.200. Kemudian rumus yang ketiga B sama dengan HPM per 36.000. B itu bulan ya. B itu bunga, B besar bunga, B kecil bulan, H hari. Nah, pada rumus ini kita anggap 1 tahun itu 360 hari ya. Kecuali kalau dinyatakan betul-betul lain, kalau ada keterangan 1 tahun 365 hari, maka kita pakai 365 hari. Jadi 36.000 ini dirubah jadi 365.000. 365 tambah 02 ya. P-nya persen bunga per tahun. Ya, kalau gunakan rumus ini berarti dia bunganya dihitung per tahun. M modal. Ya, inilah dia rumus daripada yang berikut, yang kedua dan ketiga. Oke, kita lanjutkan. Contoh kelima. Seorang pedagang akan menambah modal usaha 10 juta dengan meminjam melalui koperasi Serba Damai dengan bunga tunggal 10% per tahun. Jika pedagang tersebut harus melunasi utangnya selama 20 bulan, tentukan besar cicilan setiap bulannya. Oke, B sama dengan BPM per 1.200. Berarti M-nya 10 juta, di sini bunga tunggal 10%, P-nya 10, yang kemudian B-nya 20 bulan, B-nya 20. Maka B sama dengan 20 dikali 10, P-nya dikali 10 juta per 1.200. Ya, kalau ini kita apakan, kita kalikan semua langsung saja. Maka 20 kali 10 kali 10 juta dengan 2 miliar per 1.200. 2 miliar bagi 1.200 adalah 1.666.666,67 rupiah. Ini adalah bunganya. Kemudian utangnya totalnya 10 juta ditambah 1.666.666,67. Ya, nih utang seluruhnya total sama bunga. Maka dicicil selama 20 bulan. Berarti 20 bulan itu ini bagi hasil akhirnya ini 11.666.666,67 rupiah. Ini dibagi dengan 20. Ya, jadi cicilannya MN per 20
Itu 11.666.666,67 bagi 20. Hasilnya adalah 583.333. Inilah dia besar cicilan setiap bulan yang harus dilunasi oleh pedagang tersebut. Oke, contoh yang berikut. Contoh ke-6. Seorang petani menyimpan uangnya berjumlah 5 juta pada koperasi rukun tani dengan bunga 15% per tahun. Berapakah jumlah tabungan petani tersebut setelah 200 hari? Maka di sini kita buat rumus BHPM per 36.000. Di sini tidak ada keterangan mengenai 365 hari, maka dianggap dia 360 hari. Ya. Hanya adalah 200. P-nya 1,5. 15 ya. P-nya 15%. P 15%. Maka ini menjadi H 200 dengan 200 dikali P kali 15 kali 5 juta. Utangnya per 36.000. Ya, per 36.000 karena dia hitungan hari. Maka 200 kali 15 kali 5 juta itu sama dengan 15 miliar per 36.000. 15 miliar per 36.000 coret 33. Jadi 15 juta bagi 36, maka B sama dengan 416.666,67. Ya, 416.666,67. Ini bunganya. Maka jumlah tabungan petani tersebut adalah MN sama dengan M tambah B, yaitu 5 juta ditambah 466.666,67, atau MN sama dengan 5.466.667. Oke, sudah ada 5 contoh, 5 atau 6 contoh soal ya, 5 contoh soal dari nomor terkelas ya. Oke, nah setelah ini maka kita masuklah hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ayo berlatih. Di sini ada 3 soal, bisa dikerjakan dengan contoh-contoh yang sudah ada. Ya, janganlah bermalasan, kerjakan karena ini sesuai dengan jurusan kalian, yaitu ini adalah mengenai keuangan. Ya, kalau masuk SMK ekonomi maka ini sudah mutlak harus diketahui. Oke, demikianlah materi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.